peserta VGT Batch 6 kelompok 13, khususnya Regu 3, dan selamat datang juga untuk Bapak Yogi selaku IN kami. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di meeting room kami pada hari ini Jumat 17 April 2020 pukul 14.00 sampai 15.00. Kami di sini akan men-sharingkan mengenai bagaimana kita akan memulai usaha dengan modal kecil ya. Saya sebagai host Wahyu Ajisri Prabawanti, sebagai moderator nanti Ibu Dwi Hendy Melina, dan yang bertugas sebagai presenter nanti adalah Ibu Narmi. Kami persilakan kepada Ibu Dwi Hendy Melina selaku moderator untuk bertugas. Silakan Bu Dwi. Terima kasih Ibu Wahyu Ajisri Prabawanti. Membuka usaha sendiri merupakan salah satu hal yang diimpikan oleh semua orang, dan sebagai cara untuk menambah pendapatan maupun penghasilan. Namun masih banyak orang yang berpikir memerlukan modal besar untuk memulai usaha. Padahal ada banyak usaha yang bisa dimulai dengan modal kecil. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang Ibu Narmi SPD. Kepada Ibu Narmi, silakan untuk mempresentasikan usaha ini dengan modal kecil, menambah penghasilan. Silakan Ibu Narmi. Terima kasih kepada saudara moderator. Sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar jelas? Jelas Bu. Jelas, oke. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk saudara moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya memaparkan judul materi kali ini, saya perkenalkan dulu. Nama saya sebagai presenter kali ini adalah Ibu Narmi SPD. Saya mengajar pendidikan bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Banjar. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke materi pemaparan ini. Untuk pemaparan kali ini saya berikan materinya, memulai usaha dengan modal kecil. Bapak Ibu semuanya, seperti yang sudah tertera di flyer, bahwa membuka usaha sendiri dengan modal kecil itu tidak dianjurkan. Hanya saja untuk memulai usaha kecil itu kita butuh persiapan yang matang. Perlu sebelum membuka usaha itu kita yang dulu, apa sih yang disebut dengan usaha kecil itu? Usaha kecil itu adalah usaha yang mempunyai ciri yang pertama adalah modal kecil. Jadi mendirikan usaha itu tidak diperlukan modal yang besar, ya, hanya cukup modal kecil saja. Bahkan kalau di Indonesia yang disebut usaha kecil itu modalnya tidak lebih dari 200 juta secara keseluruhan. 200 juta itu tidak termasuk tanah dan tempatnya gitu ya Bapak Ibu. Pokoknya 200 juta itu adalah modal operasional, kemudian berikut alat dan mesin-mesin, itu hanya tidak termasuk ke dalam tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati. Kemudian yang kedua adalah nilai kekayaan atau asetnya juga kecil. Nilai kekayaannya
kecil atau asetnya juga kecil. Kemudian ciri yang ketiga adalah jumlah pekerja yang sedikit. Kalau Bapak Ibu baca itu di buku mendirikan usaha kecil itu tidak lebih, karyawannya itu tidak lebih dari 20 orang. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Dengan bentuk-bentuk usaha kecil. Bapak Ibu semuanya, untuk usaha kecil itu bentuknya ada beberapa ya. Yang pertama itu usaha kecil yang disebut dengan trading. Apa sih itu trading? Trading itu aktivitas yang ataupun seperti itu. Jadi ada pertukaran jasa ataupun barang. Jadi kelihatan nampak bentuknya. Yang termasuk ke dalam bentuk usaha trading itu apa saja? Contohnya itu ada toko kelontong, kita langsung melakukan tukar gitu ya, jual beli langsung, dan ada kelihatan bentuk yang diperjualbelikan itu. Kemudian yang kedua adalah manufacturing. Apa itu manufacturing? Manufacturing itu adalah yang pekerjaannya itu menggunakan mesin, kemudian atau peralatan, kemudian dalam proses pengerjaannya, nah usaha ini memiliki ciri khas, yaitu mengubah suatu bahan mentah menjadi bahan yang jadi, tetapi yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Manufacturing, jadi yang menggunakan semacam mesin gitu ya, atau peralatan tenaga kerja yang tertentu. Kemudian ciri dari manufacturing itu adalah yang mengubah bahan mentah untuk menjadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Kemudian bentuk usaha yang ketiga adalah service. Bedanya antara service dengan trading sama sebetulnya, hanya perbedaannya adalah di service yang dijual itu bukan barang seperti tadi yang di trading. Kalau di service itu yang dijual adalah jasa, jadi tidak nampak barangnya. Contoh adalah konsultan gitu ya, kemudian jasa cleaning service, kemudian jasa pembuangan. Jadi yang diperjualbelikan di situ bukan berbentuk barang tetapi service. Berikutnya, kalau kita mendirikan sebuah usaha, ya usaha kecil itu, apa sih yang manfaat yang bisa kita berikan kepada masyarakat atau juga negara? Nah, ini ada beberapa manfaatnya. Atau sumbangan atau manfaat yang bisa kita berikan kepada masyarakat atau negara. Yang pertama adalah dengan mendirikan usaha kecil, kita bisa memberikan atau menciptakan lapangan pekerjaan. Sebagai contoh nanti saya berikan contoh usaha kecil yang sedang saya jalani itu. Jadi dari usaha yang saya buka tersebut, walaupun usahanya itu termasuk usaha kecil, tapi alhamdulillah bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat atau bagi warga sekitar, khususnya ibu-ibu. Apabila sedang biasanya di kampung itu kan kalau sedang musim ke sawah gitu ya, ibu-ibu pada ke sawah, tapi kalau tidak sedang musim ke sawah, biasanya daripada ngerumpi gitu ya di rumah orang gitu. Nah, ini apa salahnya bisa ngerumpi tetapi sambil menghasilkan gitu ya. Jadi bagi ibu-ibu di sekitar rumah, alhamdulillah bisa membantu untuk membantu untuk kebutuhan lah ya, kebutuhan sehari, jajan anak, kadang
untuk apa namanya itu, ya intinya untuk kebutuhan sehari-hari lah. Kemudian yang kedua adalah sumbangan yang kita berikan pada yang dapat kita berikan kepada masyarakat itu adalah menciptakan teknologi atau metode baru. Mau tidak mau, karena kita kemudian tuntutan untuk mempercepat pekerjaan, kemudian tuntutan untuk apa namanya itu kualitas, mau tidak mau nanti akan muncul ide-ide untuk menciptakan teknologi atau metode baru. Yang ketiga adalah penciptaan produk baru. Kalau ini untuk kepentingan negara, ya karena saya hanya industri kecil, kemudian belum sampai kepada kepentingan negara, ya sampai pada penciptaan produk baru, itulah ya. Terus berikutnya sebagai pemasok atau vendor bagi usaha. Itu sumbangan yang bisa kita berikan ke masyarakat atau negara apabila kita menciptakan atau membuka usaha. Berikutnya, seperti apa ciri-ciri wirausaha, orang yang berusaha itu dikatakan berhasil? Yang pertama adalah percaya diri. Baru rasa percaya diri saja itu ternyata sudah dikatakan sebagai wirausaha yang berhasil. Apa ya, menciptakan kepercayaan diri sendiri dulu. Bagaimana kita bisa mampu untuk keluar menjual produk kita, kemudian mencari konsumen baru kalau kita sendiri tidak punya rasa percaya diri. Kemudian ciri yang berhasil kedua itu adalah berorientasi kemanusiaan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa untuk membuka sebuah usaha itu tidak hanya tujuan komersil untuk tujuan keuntungan diri sendiri, tetapi ada juga orientasi yang lain, yaitu orientasi kemanusiaan seperti tadi. Lingkungan sekitar, ibu-ibu pada ngumpul ngerumpi sesuatu yang tidak bermanfaat, gitu ya, kita merangkul mereka agar ibu-ibu ngumpul itu lebih produktif dengan memberikan mendapatkan pendapatan atau penghasilan tambahan. Kemudian yang ketiga adalah ciri kewirausahaan yang berhasil itu sikap keaslian ide dan kreatif. Jadi tidak hanya sekedar kita itu meniru ide orang lain, kemudian kita duplikat, kita bikin menjadi karya baru, gitu ya, tidak seperti itu. Tapi kita juga dituntut untuk mampu menghasilkan ide baru supaya pasar itu juga tidak bosan dengan apa yang kita keluarkan. Kemudian ciri yang keempat adalah berorientasi masa depan. Bagaimana maksud orientasi masa depan? Ya, intinya atau artinya adalah bahwa usaha kita itu inginnya panjang, istilahnya seperti itu. Jadi tidak hanya selesai sampai di sini, tetapi kita inginnya juga panjang, usaha ini untuk seterusnya dipercaya oleh konsumen, gitu ya. Itu ciri yang berhasil. Kemudian yang berikutnya, bersedia mengambil resiko. Otomatis ya, Ibu semuanya. Yang namanya usaha itu ya harus berani ngambil resiko. Bagaimana resiko yang biasanya harus ditanggung oleh seorang istilahnya wirausaha itu, ya kalau nggak untung pasti rugi. Kalau kita tidak akan berjalan usaha, jadi harus berani mengambil resiko. Berikutnya, mampu membuat keputusan. Berikutnya lagi berorientasi
kemudian mampu, intinya adalah yang ini adalah mampu mendirikan perusahaan, sudah percaya diri, udah punya tujuan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita tidak merealisasikan apa yang ada di dalam pikiran kita, ide-ide kita, kreativitas kita, ya tidak akan berjalan juga. Gitu. Jadi sudah ada percaya diri, kemudian sudah ada tujuan dan lain-lainnya, ide-idenya, kemudian ya harus mampu dan berani mendirikan perusahaan. Berikutnya, kenapa kita itu perlu ya dirasa perlu untuk membuka usaha sendiri? Kenapa alasan kita itu membuka usaha sendiri? Ada berbagai alasan tentunya, ya kan? Ada berbagai alasan, masing-masing punya alasan tersendiri. Ini kalau saya secara pribadi adalah yang pertama alasan membuka usaha sendiri itu bebas membuat keputusan. Bebas membuat keputusan tidak seperti ketika kita bekerja kepada orang lain, kita mau tidak mau disuruh A, B, kita harus nurut kepada atasan kita. Tapi kalau kita membuka usaha sendiri, ya keputusan ada di tangan kita. Berapapun penghasilannya, ya kita adalah bosnya gitu. Kalaupun kita gajinya besar, tetapi kita ikut bekerja di orang lain, ya berapapun besarnya, ya saya anak buah. Tapi kalau saya membuka usaha sendiri, berapapun penghasilan saya, sekecil apapun, ya tetap saya adalah bosnya. Gitu. Tetap disebut bos kecil. Kemudian berikutnya, alasan yang kedua adalah dorongan diri yang kuat. Ini penting sekali. Kalau kita tidak memiliki dorongan yang kuat, tidak akan tercipta sebuah usaha. Jadi harus punya dorongan diri yang kuat. Berikutnya adalah kesanggupan untuk mengambil risiko. Kalau memulai usaha, seperti tadi yang saya sampaikan, kalau tidak untung, ya rugi. Karena nggak ada pilihan lain yang namanya usaha. Kalau tidak untung, pasti rugi, itu resiko. Berikutnya punya minat untuk berdagang. Terakhir adalah mendapat kesempatan untuk berusaha. Itu penting. Berikutnya, manfaat membuka sendiri. Apa manfaat yang bisa kita dapatkan dengan membuka bisnis sendiri? Yang pertama adalah bebas menentukan kekayaan yang ingin Anda miliki. Kalau misalnya kepengen lebih banyak lagi mendapatkan penghasilan, ya berarti kita harus lebih gigih lagi untuk usaha, kemudian mencari pelanggan, mencari pasaran, seperti itu. Dan kalau misalnya kita itu sudah merasa cukup, ya sudah investasikan, kemudian usaha kembali, mau seperti apa, sekelas apa, ya menyesuaikan dengan keinginan kita, apa yang mau kita inginkan. Kalau kita menginginkan mempunyai investasi atau milik yang banyak, ya berarti kita lebih giat dan keras lagi untuk berusaha. Berikutnya, bebas berekreasi. Nih, pasti ya. Kemudian menjadi bos bagi diri Anda sendiri, seperti yang tadi saya sampaikan. Seberapapun usaha kita, penghasilannya, kalau kita memiliki usaha sendiri, ya kitalah bosnya. Tidak hanya kita ditunjuk-tunjuk, suruh ini, suruh itu, yes bos, tetapi kita bosnya. Berikutnya, bebas mengatur waktu. Nah, ini yang paling sulit kita dapatkan apabila kita itu bekerja pada orang lain.
Kita tidak sebebas bekerja pada usaha sendiri. Kalau kita memiliki usaha sendiri, kita bisa bebas mengatur waktu. Kita jadi punya keluarga, kita juga bisa mengatur mau kapan kumpul dengan keluarga, mau bagaimana, seperti apa, kita bebas. Mau apa namanya itu, mau mulai kerja siang hari juga itu bebas. Ini yang berikutnya yang barusan saya sampaikan ya, memiliki waktu luang lebih banyak untuk keluarga. Terus berikutnya bebas beribadah juga, gitu ya, mau lebih berlama-lama kah, karena tidak ada aturan istirahat, mau berapa menit, setengah jam, baru beribadah, belum apa namanya, wiridnya belum selesai, ternyata sudah harus masuk lagi, tidak seperti itu. Jadi, sendiri. Kemudian bisa membantu orang lain yang membutuhkan dan masih banyak manfaat dan kesenangan lainnya apabila membuka usaha sendiri, bisa membantu orang lain, membantu dalam bentuk ide, apa namanya, materi, karena itu usaha-usaha kita, modal kita, gitu ya. Jadi bebas, tidak harus mengikuti prosedur lah ini itu dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita pahami betul-betul, bagaimana strategi kita untuk memulai sebuah bisnis. Bagaimana sih sebenarnya memulai bisnis itu? Yang pertama adalah menangkap peluang. Menangkap peluang ini kita harus membaca situasi pasaran dan lain sebagainya. Kalaupun kita mempunyai ide, kemudian pemikiran, kemudian bahan baku, modal, sebagainya, tetapi kita tidak mampu menangkap peluang, maka usaha kita pun tidak akan berjalan panjang. Jadi kita harus berapa peluang yang dapat kita dapatkan apabila kita membuka usaha ini. Kita mau membuka usaha misalnya kuliner, misalnya mengenai beberapa waktu yang lalu booming sempat yang namanya es kepal lo. Nah, model-model bisnis yang seperti itu kalau menurut saya itu kan namanya bisnis musiman. Kalau yang pelaku usahanya tidak memiliki kreativitas, kemudian tidak mampu membaca peluang, maka ketika sudah tidak musim lagi, bisnis seperti itu akan tertutup oleh bisnis-bisnis atau apa namanya, usaha kuliner yang lain, gitu ya. Jadi belum kita melakukan sebuah usaha, kita juga harus menangkap peluang yang tersedia di masyarakat, di pasaran. Nanti akan saya contohkan apa usaha kecil yang saya jalani, bagaimana saya sampai mengambil keputusan usaha seperti itu, nanti saya contohkan. Kemudian setelah menangkap beberapa peluang, kita juga harus mampu menjawab pertanyaan yang pertama. Mengapa saya ingin berbisnis sendiri? Nah, itu tadi sudah saya jelaskan dari alasan-alasan kita membuat usaha sendiri. Apakah karena ingin memiliki penghasilan tambahan, kemudian apakah ingin memiliki waktu yang luang, bisa bersama dengan keluarga, atau karena apa? Berikutnya, bisnis apa yang ingin saya tekuni? Itu tadi dari menangkap peluang. Dengan ya peluang-peluang yang ada di dalam masyarakat tersebut, kita putuskan apa sih yang mau kita tekuni itu, yang bisnisnya manjang, banyak peminatnya, kemudian
tidak musiman seperti itu. Berikutnya, siap nggak saya memulai bisnis yang pernah saya pilih? Sudah ada ide, sudah ada pasaran, kemudian sudah ada modal. Siap nggak? Kalau siap, lanjutkan. Kemudian setelah siap, ya setelah kita siap, mungkin nggak saya gagal. Itu juga harus dipertimbangkan. Bermacam-macam, bisa jadi bahan baku yang kurang, bisa pasar yang bosan dengan kita, itu juga harus kita baca. Kemudian setelah semuanya siap, kita harus bertanya kembali pada pertanyaan terakhir untuk memastikan sebelum kita usaha, benarkah kita ini telah siap? Baru gitu ya. Setelah itu kita memulai usahanya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya 5 kunci sukses dalam berusaha itu menurut Bapak Renal Kasali. 5 kunci sukses dari Bapak Renal Kasali setelah kita mendirikan usaha. Apa yang pertama kita harus siapkan. Yang pertama kita membuat reputasi dulu. Orang biasanya itu membuat produk semakin lama gitu ya, ketika sudah dikenal orang, sudah disukai oleh orang, lama-lama itu kualitas itu akan semakin menurun. Nah, nanti lama-lama ini reputasi kita sebagai pelaku usaha ini akan turun juga gitu ya. Maka pertama-tama reputasi dulu. Biasanya kalau yang saya lakukan itu ketika pertama kali memasarkan itu adalah saya tidak memikirkan seberapa banyak keuntungan saya gitu ya. Yang penting ini ketika sudah dihitung ini biaya operasional, kemudian biaya produksi, kemudian sampai saya ketika mengantar barang misal makan dan lain-lain sudah saya hitung. Ada sisa gitu ya, itu sebagai keuntungan. Bayar karyawan sudah saya hitung sedemikian rupa semua biaya produksinya. Setelah saya pasarkan, saya pikirkan reputasi gitu ya. Pokoknya saya bisa diterima dulu di pasar. Ketika produk saya sudah diterima, nah kita harus menyadari bahwa yang kita lakukan itu, produk kita itu atau usaha kita itu dimulai dari hal yang kecil. Kita tidak langsung mendirikan sebuah usaha itu tidak mungkin langsung jadi usaha yang besar, itu tidak, tapi dari kita tumbuh itu dari bawah, dari hal-hal yang kecil. Kemudian berikutnya adalah konsentrasi pada bidang yang dikuasai. Ini banyak dari rekan-rekan saya sudah usaha ini, ada usaha itu lagi, tinggal lagi seperti itu. Jadi kita konsentrasi, kita maunya usaha apa, tekuni itu, dalami itu. Ketika belum diterima kita perbaiki lagi di mana kekurangannya, seperti itu. Yang berikutnya adalah anti kerumunan. Kerumunan ini maksudnya adalah untuk mental seorang pengusaha itu ya, begitu kurang, bukan ini ya, bisa mungkin menghindari berkelompok atau berkerumun atau ngobrol-ngobrol lah, nongkrong-nongkrong istilahnya, untuk sesuatu yang tidak perlu, kecuali yang memang bermanfaat, kemudian yang bisa untuk mendukung usahanya. Berikutnya, kunci yang terakhir adalah kalau menurut Bapak Renal Kasali, ada modal itu hanya sebagai pelengkap. Kenapa ini mengatakan modal itu hanya sebagai pelengkap? Karena kalau kita mengamati gitu ya, ada banyak orang yang berhasil usaha menjual gitu ya, menjual barang, tetapi tidak menggunakan modal, hanya menggunakan misalnya semacam ini, kalau usaha itu reseller lah, seperti itu, mengambil, jual kembali dan lain seperti itu. Jadi modal itu sebetulnya hanya pelengkap.
Nih Bapak Ibu semuanya, contoh yang dari usaha yang saya ambil itu adalah jadi supir hotel. Kenapa mengambil usaha seperti ini? Namanya kelihatannya keren, supplier, ya. Tetapi eh, tetapi sebetulnya kalau diamati itu tidak memerlukan modal yang seperti supplier gitu ya, itu tidak, hanya butuh alat potong gitu ya, kemudian mesin jahit, kemudian untuk apa namanya itu sablon itu saya pakai gitu, seperti biasa seperti ini, kemudian hanya pengeleman dan seperti itu saja ya, kecil. Kemudian kalau dihitung modal itu kalau eh, satu pasang gitu ya, satu pasang saya hanya ya lebih dari 1.700 gitu ya, tidak lebih. Itu sudah termasuk saya operasional ke sana hari mengantar, kemudian kemudian ongkos pekerja, bla 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 gitu ya, itu sudah termasuk hitungan sedemikian rupa. Kenapa mengambil yang berhubungan dengan hotel? Saya dunia perhotelan atau dunia hiburan gitu ya, itu kan dunia yang tidak pernah ada matinya. Selama orang masih butuh piknik, insya Allah hotel itu tetap lakukan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian mengulik dari satu dunia hiburan saja, dari yang namanya hotel saja, itu ada banyak sekali ternyata peluang-peluang bisnis yang ada di sana. Saya mengambil satu titik saja, gitu ya. Saya mengambil satu titik saja, bagian kecil saja, untuk pelayanan tamu. Saya contohkan ada slipper dan kebutuhan lainnya. Ini yang sudah saya buat. Kemudian selain ini ada produk yang lain. Nah, ini kalau slipper itu kita bikin sendiri, itu kita buat sendiri karena itu setelah hitung, kemudian modal tidak begitu besar gitu ya, bikin sendiri. Kemudian yang ini adalah yang berhubungan dengan amenities, betul ya Bapak Ibu. Ini dari mulai sikat gigi, sabun mandi, shampoo, kemudian kemudian cotton bed dan lain sebagainya. Itu hal kecil saja Bapak Ibu yang ada di dunia perhotelan. Jadi sebetulnya yang namanya dunia hotel itu ternyata membuka banyak sekali peluang bisnis. Sabun, kemudian ini baru dari peralatan mandi. Nah, selain bisa digunakan untuk keperluan hotel, slipper ini Bapak Ibu, ini silahkan bagi yang berminat juga boleh, ada saudaranya ya yang mau menikah. Nah, contoh ini adalah yang digunakan untuk souvenir. Ini souvenir wedding. Nah, contohnya seperti ini, bikin sesuai silakan desain mau ikut silahkan, punya desain sendiri juga silahkan, kemudian kasih tas ya, itu kelihatan lebih eksklusif. Ini kemarin wedding dari Dr. Sina. Dr. Sina itu adalah anaknya Bupati Pangandaran. Kemudian banyak lagi ya Bapak Ibu nih yang berhubungan dengan kopi, teh dan lain sebagainya. Kemudian yang sabun aja udah segala rupa gitu ya, dari mulai kopi, teh yang disuguhkan saja udah banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Cukup ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya diberikan pada saya. Jadi sekali lagi, untuk membuka usaha itu tidak
khawatir. Kita baca pandai-pandai, kalau kita pintar pandai membaca peluang gitu ya, dari hal yang kecil saja ternyata bisa menciptakan sebuah usaha yang luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk waktu saya kembalikan kepada saudara moderator Ibu Dwi Hendi Melina. Silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Narmi yang telah memberikan paparannya secara gamblang. Sekarang waktunya untuk membuka sesi pertanyaan pada peserta. Mungkin ada hal-hal yang bisa ditanyakan, boleh dijawab oleh Ibu Narmi. Halo. Ya, halo. Silakan. Mau tanya. Ya, sebenarnya mau tanya. Oh ya, silakan. Ketika, Siapa? Ibu Desi ya? Bu Desi ya? Ya. Bu Desi mau bertanya. Ini di-on Bu, di-on-kan. Oh Apanya? ya, sebentar. Di Dah? Bu Desi. Iya, sebentar. Dah? Silakan Bu Desi. Sebentar. Ya, sudah Bu. Ketika, ya, sebenarnya sudah lama ya dimulai bisnis itu ya. Untuk memulai itu Bu, apa namanya? Mencari apa namanya ya? Pasarnya itu awalnya bagaimana? Awal mula Ibu mungkin bisa sharing. Mencari pasar itu apa ya? Tempat untuk hotel-hotel itu bagaimana? Awal mulanya. Iya. Mencari. Sebelum dijawab oleh Ibu Iya. Narmi. Channel apakah datang secara datang langsung membawa contoh apa via apa iklannya gitu, iklannya gimana, akhirnya bisa banyak hotel yang pesan atau bagaimana gitu Ibu. Terima kasih. Nah, ada lagi pertanyaan dari peserta yang lain mungkin? Mungkin ada pertanyaan. Oh ya, untuk satu pertanyaan ini dari Bu Desi, saya langsung dijawab oleh sambil menunggu pertanyaan dari peserta. Silakan Ibu Narmi. Terima kasih pada Ibu Desi yang menanyakan bagaimana waktu pertama kali memulai usaha itu bagaimana mencari pasarnya. Ya. Ya. Terima kasih Ibu Desi. Karena ini produksi yang memang tidak bisa dagang, tapi yang memang tidak bisa dagangan yang bukan yang saya jajakan di jalan gitu ya, tidak bisa saya jajakan di toko, tidak bisa seperti itu ya. Untuk pertama kali di pasar saya seperti biasa membuat proposal seperti itu. Proposal itu kemudian saya membawa sampel-sampel dari produk saya gitu ya, kemudian saya masuk gitu, dari satu hotel ke hotel lainnya. Saya masuk itu pertama itu Tasik, di hotel Tasik, kemudian alhamdulillah gitu ya, namanya kalau dilihat dari kualitas yang katanya gitu ya lumayan gitu ya, kemudian lanjut di Tasik. Setelah dari Tasik kemudian saya ke Garut gitu ya, di Garut juga saya bawa proposal kemudian beberapa sampel-sampel dan alhamdulillah juga diterima. Kemudian Pangandaran juga seperti itu, saya dari hotel ke hotel biasa saya temui bagian pembelian atau bagian purchasing. Kemudian saya berikan proposalnya yang ada harga barang di situ. Kemudian saya juga bawa sampel-sampel. Kemudian masuk di Pangandaran itu waktu itu hanya satu hotel saja. Kemudian mereka itu mungkin ada gitu ya, ngobrol ke teman-temannya gitu ya, sehingga beberapa lalu juga ada yang minta lagi gitu, ada yang pesan lagi, nyoba dulu. Pertama-tama mereka juga tentunya tidak berani mengambil banyak, tetapi nyoba dulu.
ada 500 pasang, udah ini 500 pasang terus minta ini minta itu, seperti itu. Pertama-tama tentunya yang penting kita menjaga komitmen untuk menjaga kualitas dan kerjasama. Terima kasih. Silakan. Ya. Terima kasih Bu Narmi untuk penjelasan. Gimana udah sih? Sudah puas dengan jawaban Ibu Narmi? Iya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya. Ada pertanyaan lain dari peserta yang lain mungkin? Ya. Silakan Bapak. Silakan Pak Firman. Mohon maaf Pak, Ibu, kayaknya ini waktunya tinggal sebentar lagi ya. Kali yang panjang-panjang pertanyaan singkat. Maaf Pak Firman, kurang begitu jelas. Kedengeran sih, tapi tidak begitu jelas. Begitu jelas. Kecil sekali Pak. Kecil Pak, insya Allah tidak begitu besar. Pokoknya biaya produksi dihitung alat. Oke. Untuk kalau dihitung alat, ya dihitung alat, kalau alat mulai mesin itu mesin jahit saya beli yang second, kemudian mesin lem saya beli yang second. Dan mesin alat potong juga tidak lebih dari 4 juta. Saya hanya beli itu alat potong-potongnya itu sekitar ada yang 2.800.000-an ya. Kemudian untuk mesin jahit saya beli second itu 800.000. Kemudian pisau itu 1,5 juta itu dapat berapa set ya, hitungnya untuk kemudian untuk untuk alasnya gitu ya, itu berapa set lah, seperti itu. Udah itu saja. Kemudian busanya, sponnya itu per lembar itu ada yang 36, itu tergantung pilihannya, 36.000 itu bisa untuk berapa pasang gitu. Seperti itulah kira-kira. Hanya kalau bahan emang agak kalau dihitung murah, alat saja, tapi alat tidak habis gitu ya. Terima kasih itu. Sama-sama. Ya, bagaimana Pak Firman? Pak Firman? Ya, puas dengan jawabannya. Halo Firman. Demikian Bapak Ibu, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Narmi, bagaimana kiat kita membuka usaha sendiri dengan modal yang tidak begitu besar, tetapi dapat waktu saya serahkan kepada Ibu Wahyu untuk akhir. Ya, terima kasih untuk Ibu Armi sebagai presenter dan Ibu selaku moderator. Sebelum menutup meeting kali ini, mungkin ada masukan dari Ibu IN maupun Bapak IN, Bu Yani maupun Pak Yogi. Abi cekap. Mohon terima kasih. Kalau Bu Yani bagaimana Bu Yani? Ada yang akan disampaikan Bu Yani?
Sudah cukup, Ibu. Ya, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu partisipan pada meeting apa yang sudah kita simak bisa kita terapkan ya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita ingin mulai untuk berusaha, sebenarnya jangan takut kalau misalkan kita hanya punya modal yang kecil gitu ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi, baik untuk meeting room kali ini kami tutup. Jika ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih.